Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Bincang-Bincang Hukum. Saya begitu percaya, belakangan ini setiap kita merasa diri memasuki suatu fase yang begitu genting dalam hidup. Hari ini, maut membayangi kita di tengah kerumunan massa. Kedekatan fisik seolah-olah raib, dan salah satunya cara agar tetap selamat yaitu tetap konsisten untuk menjaga jarak. Kita mengalami kerentanan dalam banyak hal. Kerentanan itu salah satunya menyasar soal penggunaan anggaran COVID-19 yang dialokasikan secara khusus untuk masyarakat. Muncul satu pertanyaan yang sangat menarik dan cukup serius soal hal ini, yakni apakah mereka yang melakukan korupsi atas dana COVID ini bisa dipidana mati? Nah teman-teman, sebelum kita menjawab hal ini, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu di mana potensi dana ini dikorupsi. Yang pertama, terjadi saat adanya pemutakhiran data. Di sana rentan terjadi manipulasi. Yang kedua, terjadi ketika ada tangan-tangan ajaib yang coba mengintervensi anggaran ini, yaitu pungutan liar. Dan yang ketiga, terjadi ketika anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ada dan tercantum dalam undang-undang. Kurang lebih itu 3 kerentanan yang secara umum terjadi dalam hal ini. Nah teman-teman, menjawab pertanyaan tadi, apakah mereka yang melakukan korupsi saat situasi seperti ini bisa dipidana mati? Nah teman-teman, coba kita melihat undang-undang. Salah satu undang-undang yang mencantumkan pidana mati dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Nah, di dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya di dalam ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati bisa dijatuhkan. Muncul pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan keadaan tertentu tersebut? Undang-undang menjelaskan hal itu. Yang dimaksudkan dengan keadaan tertentu itu, yang pertama, negara sedang mengalami bencana nasional. Yang kedua, ketika sebuah perbuatan korupsi dilakukan secara berulang-ulang atau dalam bahasa hukum disebut residivis, orang yang melakukan perbuatan pidana lebih dari 1 kali. Dan yang ketiga, terjadi ketika negara berada dalam krisis ekonomi dan krisis moneter. Nah, jika demikian yang ditentukan atau jika demikian yang dikualifikasi sebagai keadaan tertentu, apakah situasi yang kita alami sekarang masuk dalam kategori tersebut? Nah teman-teman, menurut saya yang paling dekat dengan situasi yang kita alami hari ini adalah poin pertama, yakni kita mengalami bencana nasional. Nah, apakah ketika kita mengalami bencana nasional, otomatis siapa yang melakukan perbuatan korupsi bisa dipidana mati? Teman-teman, apa yang disebutkan dalam undang-undang ini tadi, khususnya soal kualifikasi keadaan tertentu tersebut, tidaklah berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya syarat terpenuhinya hal ini harus ada kaitannya dengan kerugian nyata yang dialami oleh masyarakat. Misalnya soal pandemi ini. Karena pandemi ini, karena pandemi ini, orang kehilangan pekerjaan misalnya. Dan karena kehilangan pekerjaan itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia mengalami ketergantungan penuh pada bantuan dari pemerintah ini.
Artinya dia tidak bisa hidup ketika bantuan dari pemerintah ini tidak ada. Nah, ketika bantuan untuk ini dikorupsi, maka potensi pidana mati untuk orang yang korupsi ini bisa saja terjadi. Oke? Jadi disitulah potensi pidana mati bisa dijatuhkan.